menunda pembagian warisan adalah kezaliman, karena berarti kita menunda penyerahan hak orang padahal dia berhak menerimanya, tapi kita tunda-tunda. Oleh karena itu Nabi SAW juga mengatakan, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar hutang tapi dia menunda-nunda pembayaran, maka itu adalah kezaliman. Sebab dia menunda hak orang, dia menahan yang bukan haknya, itu sudah termasuk kezaliman. Tapi selama dia tidak memakan harta itu, maka dosanya lebih mending. Tapi kalau dia makan atau dia pergunakan, ya misalkan rumah ada bagian harta anak yatim di situ, tidak langsung dia berikan tapi dia gunakan, berarti masuk dalam memakan harta anak yatim. Baik, kalau bicara warisan, itu hak kita. Jadi orang ketika meminta, jangan malu, karena antum meminta hak antum. Kalau kita minta-minta ngemis, itu kita minta uangnya orang. Momennya kita lihat fulan ini pegang duitnya Anda datang, afwan, Anda minta fulus. Maka kalau bicara warisan, silahkan mau minta. Kecuali ibu malas minta, karena takut nanti ribut, akhirnya silaturahim putus. Ada ibu, enggak lah, nggak apa-apalah, nanti Ana minta di akhirat. Ana akan sabar di dunia daripada akhirnya mereka nanti nggak mau kenal sama Ana. Ada orang yang seperti itu. Tapi itu hak kita. Jadi ketika mau minta haknya, silahkan. Anak mau datang menjumpai pamannya dengan cara baik-baik, bertanya. Dan ketika warisan dipegang oleh salah satu dari ahli waris, jangan main-main. Allah mengatakan, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Kalian makan warisan itu sembrono. Warisan itu semua peninggalan orang tua, itu warisan. Orang tua ninggalkan baju, warisan. Tinggalkan lemari, warisan. Tinggalkan jam, warisan. Karena ada pihak keluarga yang langsung ngambil. Bapaknya ninggalkan jam, cincin yang mahal-mahal, langsung dikantongin. Nggak berkah buat aku. Bagaimana hukumnya menerima harta waris yang mana pembagiannya tidak dibagi dengan hukum Allah? Karena semua ahli warisnya adalah orang awam dan hanya satu ahli waris yang paham sunnah. Kalau bukan hak kita, nggak boleh kita terima. Kita hanya boleh menerima sesuai besaran hak kita. Selebihnya kita kembalikan ke keluarga, mereka bagi terserah. Tapi tentunya kita tetap berusaha menasihati mereka agar membagi warisan sesuai dengan ketentuan syariat. Kalau mereka tidak mau mengikuti, lalu kita dapat bagian lebih daripada yang seharusnya, maka kita nggak boleh terima. Harus kita kembalikan kepada keluarga, kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang kita lihat kurang, kita tambahin bagiannya. Bagaimana kalau punya kita yang kurang? Kalau kita mau menuntut, boleh saja. Kita mau menuntut, apakah menuntut dengan cara menasihati mereka, ataukah menuntut di pengadilan agama? Boleh. Tapi kalau misalkan itu bisa merusak hubungan persaudaraan dengan keluarga kita, maka kita bersabar lebih baik. Kita bersabar lebih baik hanya gara-gara harta daripada rusak hubungan persaudaraan. Lebih baik kita bersabar dan kita tunjukkan kepada mereka ukhuwah persaudaraan itu lebih diutamakan daripada harta. Masing-masing ahli waris itu sudah diberi jatahnya masing-masing, dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan jatah-jatah tersebut. Oleh karena itu, ketika seorang akan meninggal dunia, dia tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli warisnya, karena masing-masing ahli waris ini sudah ditentukan jatahnya. Allah yang langsung menentukan jatah-jatah mereka, berapa persen mereka dapat dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Makanya la wasiyata li ahli waris. Tidak ada wasiat di ahli waris, dengan artian apabila ada seorang sebelum meninggal dia telah berwasiat untuk salah seorang ahli warisnya, maka wasiat tersebut batal, tidak boleh dilaksanakan. Ustaz, bolehkah membagi waris dengan sama besar pria dan wanita atas permintaan orang tua sendiri? Tidak boleh. Jadi kalau orang tua sudah meninggal, kemudian bagi ahli waris, tidak boleh laki-laki dan perempuan disamakan. Tidak boleh. Karena harta itu titipan Allah Subhanahu wa taala.
Maka cara pembagian harta harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dengan aturan sendiri. Ya, meskipun orang tua berwasiat kalau saya meninggal tolong bagi rata, wasiat tersebut tidak berlaku. Wasiat tersebut tidak berlaku. Kenapa dalam Islam ibu mendapatkan warisan 1, bapak dapat 2? Sebabnya adalah karena perempuan selalu dalam segala keadaannya dijamin. Sebelum menikah ayahnya punya kewajiban memberikan, ya, menaungi, ya, makan, minum, segala macam dari nafkah itu. Setelah menikah suaminya yang kasih. Jadi sebelum menikah dijamin, setelah menikah juga dijamin. Kalau laki-laki tidak, laki-laki itu kewajiban orang tua memberikan nafkah hanya sampai balik saja. Setelah balik itu sudah sunnah hukumnya, bukan kewajiban. Kalau anak laki-laki beda. Dan setelah dia menikah pun dia harus biayai istri anaknya, dia juga harus biayai orang tuanya. Makanya warisannya laki-laki 2. Ada alasan syar'i. Kalau perempuan selalu dapat jaminan gitu. Ada sebuah konsekuensi yang terjadi dan itu sifatnya otomatis. Karena statusnya adalah amrun ijbari. Ijbari artinya apa, Pak? Otomatis. Sebab Allah sendiri yang ngatur dan manusia tidak punya hak untuk mengatur. Apa itu, Pak? Hanya 1, warisan. Maka perpindahan kepemilikan dari orang tua ke anak untuk harta waris tidak butuh akad. Meskipun orang tua tidak pernah ngomong, aku akan berikan hartaku kepadamu, atau anak tidak pernah minta, Pak, saya minta warisan dari bapak. Meskipun tidak pernah sama sekali, selama ketika salah satu di antara anggota ahli waris itu meninggal, otomatis ahli waris mendapatkan harta dari orang tuanya, atau dari saudaranya, atau dari anaknya, sesuai dengan garis warisan yang telah ditetapkan oleh syariat. Karena itulah dalam masalah pembagian warisan, manusia tidak punya peluang dan hak untuk ikut campur. Perbedaan wasiat sama warisan itu apa? Warisan kepada ahli waris, wasiat kepada non ahli waris. Contoh, kalau saya mati, otomatis harta saya ini akan pindah ke ahli waris saya. Nggak usah pakai wasiat pun pindah. Istri saya dapat 1/8 karena saya punya anak. Anak saya yang laki-laki dapat 2 kalinya anak perempuan. Bapak saya dapat, ibu saya dapat, dan seterusnya. Paham? Tapi kalau wasiat, nak, kalau aku mati nanti, nak, atau istriku, kalau aku mati nanti, tolong sekian dari hartaku kasihkan panti asuhan, kasihkan anak yatim itu misalnya, atau kasihkan sepupuku, atau kasihkan tanteku misalnya. Bukan ahli waris kan? Tanteku. Itu namanya wasiat. Diberikan kepada non ahli waris. Itu nggak boleh lebih dari 1/3. Suami mendapatkan warisan setengah dari harta istrinya jika istrinya nggak punya anak, dan suami dapat 1/4 kalau istri punya anak. Dan sebaliknya, istri dapat walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad, dan istri mendapatkan 1/4 kalau suami tidak punya anak. Tapi kalau suami punya anak, istri dapat 1/8.